Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insan Hizbullah dengan NIM 18.15026. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang graf pohon, di mana definisi pohon ialah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Adapun terdapat contoh pohon dan bukan pohon. Dapat kita lihat gambar di bawah. Untuk sifat-sifat pohon, di mana terdapat teorema, misalkan G, VI ialah graf tak berarah sederhana, simpulnya N, maka semua pertanyaan di bawah ini ialah ekuivalen. Terdapat G ialah pohon. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. G terhubung dan memiliki M sama dengan N, satu buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N, satu buah sisi juga. Adapun G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. G terhubung dan semua sisi ialah jembatan. Teorema ini dikatakan sebagai definisi lain dari graf pohon. Untuk pohon merentang atau spanning tree, adapun pohon merentang, graf terhubung ialah upgraf merentang yang berupa pohon. Adapun pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit dalam graf, di mana G tadi ialah graf. Jadi dapat dilihat contohnya sebagai berikut. Adapun terdapat memutus sirkuitnya ialah 4 contoh, T1, T2, T3, dan T4. Untuk aplikasi pohon merentang sendiri, di mana jumlah ruas jalan seminimum mungkin menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Adapun perutean atau routing pesan pada jaringan komputer dapat dilihat terdapat dua gambar. Gambar pertama jaringan komputer, gambar kedua pohon merentang. Ada di sini terdapat juga pohon merentang minimum, di mana graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Dapat dilihat contoh sebagai berikut, ada dua. Di sini ada pohon berakar. Yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberikan arah sehingga menjadi graf berarah, dinamakan pohon berakar atau rooted tree. Terdapat dua contoh. Contoh pertama pohon berakar, yang contoh kedua sebagai perjanjian, tanda panah pada sisi dapat dibuang. Adapun terminologi pada pohon berakar, di mana anak dan orang tua. Di sini kita umpamakan B, C, dan D ialah anak, simpul A. A ialah orang tua dari anak-anak itu. Dapat dilihat contoh di sini. Yang kedua lintasan. Lintasan dari A ke G adalah A, B, C, E, G,
pada lintasan dari A ke J ialah 3. Yang selanjutnya, saudara kandung. F ialah saudara kandung E, tetapi G bukan saudara kandung E karena orang tua mereka berbeda. Dapat dilihat juga contoh di samping yang di sini. Adapun pohon atau subtree dengan contoh sebagai berikut. Dan juga terdapat derajat. Sebuah simpul ialah jumlah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Derajat A ialah 3, derajat B ialah 2, dan derajat D ialah 1, derajat C ialah 0. Jadi, derajat yang dimaksudkan di sini adalah derajat keluar. Derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon sendiri. Pohon di atas berderajat 3. Dapat dilihat juga contoh. Untuk selanjutnya, daun. Simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut daun. Simpul H, I, J, F, C, I, dan M ialah daun. Untuk selanjutnya, simpul dalam. Simpul yang mempunyai anak, di mana simpul B, D, I, dan G. K adalah term simpul dalam. Dapat dilihat contoh sebagai berikut. Aras level atau tingkat. Ini terdapat contoh juga. Dapat kita lihat gambarnya seperti itu. Dan yang terakhir, tinggi, height atau kedalaman. Aras maksimum dari suatu pohon. Pohon di atas mempunyai tinggi 4. Di sini terdapat pohon terurut. Pohon berbakar yang urutan anak-anak penting. Dengan contoh ada 2 terdapat di sini. A dan B, 2 pohon terurut yang berbeda. Pohon enari. Pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak. Dapat dilihat pohon di sini dari kalimat A, tall boy wears a red hat. Pohon enari dikatakan teratur atau penuh jika setiap simpul cabangnya mempunyai tempat N anak dan daunnya memiliki level atau tingkat yang sama. Adapun pohon binar ialah pohon enari dengan N sama dengan 2. Pohon yang paling penting karena banyak aplikasi. Setiap simpul, pohon binar mempunyai paling banyak 2 buah. Dibedakan antara anak kiri dan anak kanan. Nah, karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon binar adalah pohon terurut. Di mana sini terapan pohon binar. Yang pertama, pohon ekspresi. Dapat kita lihat pohon ekspresi dari A plus B kali C per D plus E untuk daun operand atau simpul dalam operator. Yang kedua, pohon keputusan untuk mengurutkan 3 buah elemen. Dapat kita lihat untuk pohonnya tersebut. Yang ketiga, kode awalan.
pohon biner dari kode prefix, di mana di sini terdapat 000, 001, 01, 10 dan 11. Yang keempat, kode Huffman, tabel kode ASC, simbol ABCD dan kode ASC-nya 01000001. Dapat juga dilihat untuk selanjutnya. Rangkaian bit untuk steering ABCDA. Untuk urutannya kita lihat dari 01000 atau 78 sama dengan atau 7 sama dengan 56 bit. Di mana algoritma pembentukan pohon Huffman. Di sini pilih dua simbol dengan peluang probability paling kecil, atau pada contoh di atas simbol B dan D. Kedua simbol tadi dikombinasikan sebagai simpul orang tua dari simbol B dan D, sehingga menjadi simbol BD dengan peluang 1/7 plus 1/7 sama dengan 2/7, yaitu jumlah peluang keduanya. Selanjutnya pilih dua simbol berikutnya, termasuk simbol baru yang mempunyai peluang kecil. Ulangi langkah 1 dan 2, seluruh simbol habis. Penelusuran pohon biner, di mana pre-order R, T1 dan T2. Kunjungan R, kunjungan T1 secara pre-order, kunjungan T2 secara pre-order. Yang kedua, in order, T1 R, T2. Di mana kunjungan T1 secara in order, kunjungan R, kunjungan T2 secara in order. Dapat post order T1 T2 R, kunjungan T1 secara post order, kunjungan T2 secara post order, dan kunjungan R. Dapat dilihat di sini dengan pohonnya tersebut terdapat 3: pre-order, in order, dan post order. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai graf pohon. Untuk selanjutnya bisa kita bahas lebih ringkas, lebih detail lagi. Mungkin banyak kekurangan. Baik, saya tutup saja dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.